Project Management Office atau PMO. Suatu PMO adalah kelompok organisasi yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan fungsi manajemen proyek dalam sebuah organisasi. Tujuannya adalah, pertama ya, mengumpulkan, mengatur, dan mengintegrasikan data proyek bagi seluruh organisasi. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan mempertahankan template bagi dokumen-dokumen proyek. Ketiga, mengembangkan atau mengkoordinasikan pelatihan dalam berbagai topik manajemen. Keempat adalah mengembangkan dan menyediakan jalur karir formal bagi manajer proyek. Berikutnya adalah menyediakan jasa konsultasi manajemen proyek. Yang terakhir adalah menyediakan struktur untuk menampung manajer proyek ketika sedang mengerjakan proyek atau di antara proyek. Jadi PMO adalah kelompok organisasi yang bertanggung jawab mengkoordinasikan fungsi manajemen. Jadi fungsi-fungsi manajemen itu harus dikoordinasi untuk mencapai satu tujuan. Oke, slide yang terakhir adalah rangkuman dari pembahasan kita malam ini. Yang pertama adalah ketika jumlah dan tingkat kerumitan proyek terus berkembang, maka manajemen proyek yang baik semakin perlu untuk dipraktekkan. Jadi semakin rumit proyeknya, maka manajemen proyek semakin perlu. Contohnya, untuk membangun rumah, itu tentu kerumitannya berbeda dengan membangun apartemen. Kalau rumah, instalasinya hanya pembuangan air bersih, air kotor, sampah, dan sebagainya. Tapi kalau kita berbicara apartemen, di sana ada electrical, fungsi plumbing, fungsi pembuangan, kemudian fungsi water treatment, kemudian fungsi energi, dan sebagainya. Jadi lebih rumit. Nah, semakin rumit proyek, maka keterampilan manajemen proyek semakin diperlukan. Karena kalau tidak memiliki keterampilan manajemen proyek, proyek akan sia-sia atau berantakan, tidak sesuai dengan schedule. Proyek memiliki beberapa atribut seperti bersifat unik, sementara, dan dikembangkan secara incremental. Jadi maksudnya proyek itu unik. Semua proyek tidak ada yang sama. Misalnya proyek IT, mengembangkan WiFi di kantor, misalnya itu proyek teknologi. Kedua, misalnya membangun hotel, itu proyek fisik. Ketiga, misalnya tadi mengadakan acara reuni, itu proyek organisasi, dan seterusnya. Masing-masing proyek itu unik. Kemudian sementara, yang namanya proyek itu ada batas waktunya, sementara. Membangun apartemen 2 tahun misalnya, sudah 2 tahun selesai. Misalnya untuk proyek peluncuran produk baru pada tanggal Desember nanti, ya udah sampai 2 bulan saja proyek itu selesai. Jadi ada batas waktunya sementara dan dikembangkan secara incremental. Sebuah kerangka untuk manajemen proyek termasuk stakeholder, 9 bidang pengetahuan, tool and teknik, dan menciptakan portofolio proyek untuk menjamin kesuksesan perusahaan. Kita sudah dibahas kuliah sebelumnya mengenai siapa saja stakeholder proyek, kemudian 9 area ilmu pengetahuan, dan tool and tekniknya di pertemuan minggu lalu juga sudah dibahas. Apa saja tools yang dipakai dalam manajemen proyek? Nah, kemarin ada pertanyaan yang bagus sekali dari Mas Ade terkait tools. Kemudian menciptakan portofolio proyek. Nah, minggu lalu juga sudah kita bahas bagaimana menciptakan portofolio proyek untuk menjamin kesuksesan perusahaan. Berikutnya adalah manajer proyek yang sukses harus memiliki dan mengembangkan banyak keterampilan dan memimpin tim melalui sebuah contoh. Lead by example. Yang terakhir adalah profesi manajemen proyek terus berkembang ketika lebih banyak orang mempunyai sertifikasi dan lebih banyak tools yang diciptakan. Nah, slide terakhir ini adalah yang sudah pernah disampaikan di pertemuan yang kedua kalau tidak salah. Ini adalah skema manajemen proyek. Yang pertama adalah stakeholders, need and expectation. Stakeholder adalah pemilik proyek. Kemudian akan diterjemahkan ke dalam project integration management. Ada 9 knowledge. Pertama, scope management, time management, cost management, quality management, HR management, communication management, risk management, procurement management, menjadi facilitating atau function, yang di ini ada core function. Kesembilan area ini kalau terintegrasi ke dalam project integration management, maka diperlukan adanya tools and teknik. Ini adalah dasar knowledge. Knowledge itu perlu tools and tekniknya seperti apa. Jadi misalnya pengetahuan kita adalah untuk mendapatkan padi yang baik, tanah harus dicangkul supaya tanahnya subur. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membuat tanah yang subur? Perlu tools, yaitu cangkul atau mungkin bajak pakai kerbau atau traktor, itu adalah tools.
Kemudian diterjemahkan ke dalam proyek-proyek portofolio, ada proyek satu dan seterusnya digabungkan menjadi enterprise success. Jadi kalau perusahaan pasti punya banyak proyek, apalagi perusahaan itu perusahaan kontraktor. Proyeknya akan sangat banyak sekali karena memang dasarnya adalah dia mendapatkan uang dari proyek. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, Mas.